Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi, NPM 09 10 58 04 19 065. Pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sistem pendukung keputusan atau DSS. Sejatinya, DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk sistem berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah yang spesifik. DSS adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan cara mengakses sebagai besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan sebagainya. Tujuan dari DSS antara lain adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Namun, DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer, tapi untuk menjadi alat untuk membantu manajer itu sendiri. DSS sebenarnya merupakan pelaksanaan atau wujud nyata dari teori-teori pengambilan keputusan yang sudah diperkenalkan dari dulu oleh ilmu seperti operation, reasons, dan manajemen sains. DSS memiliki cara kerja yang interaktif. Jika dulu saat akan menyelesaikan masalah kita harus melakukan perhitungan nilai minimum, maksimum, atau optimum dengan cara manual, maka DSS yang merupakan progresi alamiah dari sistem pelaporan informasi dalam sistem proses transaksi akan membantu hal-hal tersebut. Cara kerja DSS ini adalah mendefinisikan masalah yang ada, mengumpulkan data dan atau informasi yang berlaku, pengolahan data menjadi informasi yang membentuk laporan grafik atau tulisan, dan menentukan jalan alternatif yang dapat membentuk presentase. DSS menggunakan resume dari informasi, mengecualikan pola dan model analisis. DSS hanya membantu ketika kita membuat keputusan, namun bukan berarti harus memberikan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan dimulai dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat melalui data mentah, dokumen pengetahuan sendiri, dan model bisnis untuk mengetahui dan memecahkan masalah lalu membuat keputusan. Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS generator ini berisi modul-modul untuk databases, model yang dialog manajemen, model databases manajemen sistem atau DBMS. Ini menyediakan beberapa hal seperti creation, interrogation, dan maintenance untuk DSS DBMS. Modul ini memiliki kemampuan untuk menentukan sistem databases yang telah disimpan. DSS
atau DMS untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi, data internal dihasilkan oleh sistem data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, databases, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Sedangkan model manajemen sistem atau MMS digunakan untuk mengajikan kemampuan membentuk, menjaga, manipulasi ke dalam bentuk model matematik. Model dari ini menampilkan electronic spreadsheet. MMS ini menyimpan dan mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Model seperti ini digunakan untuk merancang fasilitas manufaktur, menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan sebagainya. Seperti itu, model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi. Selain DBMS, MMS, dan model dialog, komponen atau modul lain yang ada di DSS yaitu alat mendukung seperti bantuan online, diagram interface yang mudah digunakan, analisis grafik, mekanisme koreksi kesalahan, kemudahan interaksi menggunakan dengan sistem. Sedangkan tipe-tipe DSS terdiri dari 5 sistem. Pertama, status inquiry. Sistem membantu dalam pengambilan keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah, misalnya jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Kedua, data analisis. Sistem analisis komparatif dan menggunakan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lainnya. Ketiga, informasi analisis. Sistem. Dalam sistem ini, data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan, misalnya analisis penjualan, sistem piutang dagang, analisis dasar, dan sebagainya. Keempat, accounting. Sistem melacak informasi akuntansi atau keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lainnya yang melacak spek utama bisnis. Kelima, model based system, model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasional atau manajemen. Dalam melaksanakan DSS bisa juga menggunakan bantuan dari sistem lain, misalnya artificial intelligence, expert system, fusilogik, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam DSS ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Pertama, kegiatan intelijen merupakan kegiatan pengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam memperkembangkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan intelijen. Ini diperlukan sebuah sistem informasi di mana informasi yang diperlukan ini dapat
dari kondisi internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kedua, kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menentukan pengembangan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahapan perencanaan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Ketiga, kegiatan memiliki dan menelaah yang digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tersebut dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan atau yang dipilih. Kegiatan yang dihasilkan DSS dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, keputusan program adalah jenis keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal pada interaktif, tempat waktu, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini utamanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Contohnya keputusan untuk memesan barang dan keputusan penagihan hutang, menentukan pelayanan lembur, mengisi persediaan dan menawarkan kredit pada pelanggan. Kedua, keputusan semi terprogram merupakan keputusan yang bersifat sebagai keputusan dapat diselesaikan oleh komputer, namun keputusan lain tetap harus diselesaikan oleh pengambilan keputusan ini sendiri. Informasi yang dibutuhkan spesifik, alternatif, internal, real time, dan terjadwal. Contohnya mengevaluasi kredit, menjadwalkan produksi dan pengendalian persediaan, perancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Ketiga, keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang menangannya rumit karena tidak tersedia secara berulang atau jarang terjadi. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Keputusan ini biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Keputusan ini terprogram terjadi dalam sistem yang tidak bisa ditangani, maka keputusan yang diambil akan terjadi keputusan baru. Tidak ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dapat dibuat dengan informasi yang tersedia. Keputusan ini diambil berdasarkan naluri, persepsi, penilaian. Contoh dari keputusan ini adalah investasi atau perkembangan dalam teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. Sistem pendukung keputusan umumnya melibatkan keputusan yang tidak terprogram. Oleh karena itu, tidak ada laporan isi atau format yang terdapat untuk sistem ini. Laporan dibuang dengan cepat. Secara keseluruhan, DSS ini memiliki kemampuan beradaptasi dan bersifat fleksibel. Tingkat interaktivitas yang tinggi, kemudian menggunakan efisiensi atau efektivitas, dikontrol penuh oleh pengambilan keputusan, kemudahan pengembangan dukungan untuk modelan dan analisis dukungan untuk akses data standalone, terpadu, dan berbasis web.
Sejatinya selain bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, implementasi DSS bagi perusahaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kontrol daya saing yang kemampuan pengambilannya keputusan futuristik dan organisasi, termasuk untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau pelatihan, dan membantu mengotomatisasi proses majelis dari berbagai sumber. Sekian dan terima kasih.